Dipersilakan. Yang saya hormati salam sejahtera bagi kita semua. Saya pada pagi hari ini sampaikan tentang Warren Buffett wisdom. Sampaikan tentang seorang kakek umur 92 tahun yang punya uang 100 miliar dolar. Dia adalah inspirasi saya. Kalau tidak ada beliau, mungkin saya tidak berani jadi seorang investor saham. Nggak ada acuannya, nggak ada acuannya. Karena hampir tidak ada orang yang berhasil menjadi orang yang sangat kaya dari investasi saham. Cuma satu-satu ini orang. Kalau kita dengar mengenai Bernard Madoff, dia akhirnya berakhir di penjara dan mati di penjara. Kita mungkin pernah dengar George Soros, beliau katanya, saya tidak tahu, katanya dia jago falas, ya. Dapat cuan banyak dari spekulasi di Inggris, tahun 97 di Thailand, di Indonesia sehingga membuat krisis ekonomi, katanya, saya sendiri juga tidak tahu. Ada juga orang yang terkenal di dunia saham namanya Peter Lynch, ya, dengan 3 bukunya, One Up on Wall Street, Beating the Street, dan Learn to Earn. Tapi juga setelah dia selesai pekerjaannya menjadi seorang fund manager, hilang namanya. Dan juga nggak tahu duitnya berapa. Cuma ini satu-satunya orang yang berhasil di dunia saham. Yang sampai saat ini kekayaan 100 miliar dolar. Dialah acuan saya. Kalau tanpa dia, mungkin saya tidak berani jadi seorang investor saham. Karena nggak ada acuannya. Tapi karena ada Warren Buffett, oh dia berinvestasi saham, sampai bisa memiliki 100 miliar dolar, jadi saya berani menjadi seorang investor saham. Apa sih perkataan dari Warren Buffett? Ya, yang pertama dia bilang, invest, don't speculate. Ini wisdom pertama dari Warren Buffett, dia bilang invest, don't speculate. Ternyata di bursa saham itu ada investasi dan spekulasi, ada 2 ya. Tapi gamble nggak ada, judi itu nggak ada. Tapi banyak orang masyarakat kita bilang membeli saham itu judi, gamble. Tapi enggak. Warren Buffett sebutnya spekulasi. Invest, don't speculate. Itu peringatan dari Warren Buffett. Kita berinvestasi bukan berspekulasi. Kalau begitu apa sih bedanya antara investasi dengan spekulasi? Kalau kita membeli satu saham perusahaan, kita tahu manajemennya seperti apa, direksi dan komisarisnya seperti apa, pemilik perusahaannya seperti apa, apakah mereka orang yang jujur, berintegritas, atau orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Jangan pernah beli
Nah, beli perusahaan yang dikelola orang yang integritas dan tidak jujur, karena investasi kita akan habis. Kita juga perlu tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa profit marginnya, berapa modalnya, berapa return on equity-nya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, berapa jumlah kasnya, bagaimana dengan piutangnya, apakah piutangnya banyak yang macet, piutang bodong, bagaimana inventorinya, apakah inventorinya bodong atau banyak yang bohongan isinya. Jadi kita mesti tahu semua. Kalau kita tahu perusahaan yang kita beli, misalnya saham price earning, price to book kali atau 0,5, kita membelinya, kita sedang berinvestasi. Kita tahu apa yang kita beli. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, kita hanya dengar dari teman, cerita teman. Kita hanya dengar dari tukang pom-pom, usaha. Kita hanya dengar dari influencer. Kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita beli kucing dalam karung. Kita sedang berspekulasi. Oh, kata teman bilang ini loh. Teman saya tahu dari orang dalam katanya. Nanti sahamnya bisa segini, labanya nanti sekian. Kita sedang berspekulasi, bukan berinvestasi. Kalau nanti labanya sekian, coba hitung labanya datangnya dari mana aja. Suruh dia hitung, sama-sama kita hitung. Kalau dia nggak bisa, pasti dia nggak bisa jawab. Dia bilang labanya akan sekian. Datangnya dari mana labanya? Jadi kalau kita tahu apa yang kita beli, kita sedang berinvestasi. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, kita hanya dengar dari broker kita suruh kita beli saham A, kita ikut, kita tidak tahu. Kita sedang berspekulasi. Kalau kita beli saham yang sudah naik banyak, kita mengharapkan dia naik lebih tinggi, itu juga kita sedang berspekulasi. Ada seorang yang saya ketemu, katanya transaksinya 15 triliun sebulan. Tapi prinsipnya BPJS, beli pagi jual sore. Pagi jual sore, terus paling telat boleh nginep 1 malam. Wah, saya ketemu satu ruangannya ada timnya 25 orang. Semuanya mesti nurut kalau dia nurut. Ingat peringatan dari Warren Buffett, berinvestasilah, jangan berspekulasi. Yang kedua, Warren Buffett mengatakan, be fearful when the others are greedy, and be greedy when the others are. Serakalah ketika orang lain takut. Takutlah ketika orang lain serakah. Kalau kita pegang perkataan ini, satu kalimat ini, kita bisa kaya loh. Kita bisa kaya. Be greedy when the others are fearful. Serakahlah ketika orang lain takut. Ketika orang lain takut, ketika semua orang takut, semuanya jadi murah. Apa-apa murah. Ya. Kita bisa beli dengan harga murah. Kemudian kita tunggu sampai good time. Sampai good time, semuanya jadi mahal. Ya, semuanya jadi mahal, kita jual. Kita jadi orang kaya. Ya. Jadi ini perkataan yang bisa bikin kita kaya, satu kalimat ini. Kita ingat tahun 2020 saham-saham pada turun banyak ketika COVID ya. Semua orang takut ya. Semua orang takut. Tapi justru ketika semua orang takut, IHSG di 3.900 semuanya murah-murah ya.
Kalau kita beli pada waktu itu, be greedy when the others are fearful, wah kita kaya sekarang, kaya. Iso cuan soro, ya Pak. Waktu itu murah-murah semua, ya kita beli, kita bisa menjadi orang yang kaya. Ya. Anda bisa mencapai ada target bulan Juni. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 1,5 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari Ruko aja bisa jadi publik kok. Gitu loh. Maksudnya wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak. Karena dia bukan kuat di manufacturingnya, dia kuat sebetulnya di penjualannya. Semangat pagi IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI. Jadi kita Alright, bisa so apa? any other question teman-teman? siapa dari 5 orang lah datanya ada. Ingin sukses jadi investor saham, jadikan membaca sebuah kebiasaan. Ya. Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day. I just sit in my office and read all day. Saya hanya duduk dan membaca aja. Apa yang dia baca? Tentu yang dia baca koran. Ya. Yang dia baca annual report, laporan keuangan. Ya. Mungkin yang dia baca juga berita-berita yang ada di media sosial, dia juga baca CNBC, Bloomberg. Ya. Jadi pekerjaannya tiap hari hanya membaca. Ya. Baca. Karena kunci sukses dari seorang investor saham itu adalah banyak membaca, jadi dia banyak tahu. Ya. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan membaca adalah jendela dunia. Bahasa Mandarin pun ada. Suli siyu huang jing u, artinya suli di dalam buku, huang jing emas, u dari se dari rumah. Di dalam rumah, di dalam buku ada rumah emas. Ya. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Ya. Mau menjadi seorang investor saham, apa yang Warren Buffett katakan, I just sit in my office and read all day. Ya. Tapi bacanya jangan baca novel, ya, bacanya laporan keuangan. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beat the guy with 130 IQ. Enggak perlu jadi orang pinter, jadi seorang investor saham. Ya. Menjadi seorang investor itu so simple, begitu sederhana. Ya. Kalau Pak Hermanto mau jadi saya mudah sekali. Ya. Menjadi seorang investor yang berhasil cukup pendidikannya tamat SD saja. Ya. Ya. Tapi kalau saya mau belajar seperti Pak Hermanto, pasti nggak bisa, sampai mati juga nggak bisa. Ya. Karena jadi investor saham itu so simple, begitu mudah sekali aja. Beli aja yang perusahaan yang cuannya gede, ya oh ini cuannya gede, ini cuannya cili, nggak mau cili, yang gede aja. Ya. Cuman perlu tambah, bagi, kurang, kali, dan persentase itu cukup. Ya. Nggak usah belajar kalkulus, ya. Nggak usah belajar integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, nggak perlu. Apalagi sampai jadi ilmuwan roket
Scientist nggak perlu ya. Belajar saham itu begitu mudah ya. Anak SD pun bisa, beli aja yang price earning ratio-nya rendah, beli price to book-nya rendah. Bisa kaya loh, bisa kaya. Tapi ingat, beli yang cuannya besar, ya jangan beli perusahaan yang cuannya cili moh. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Ya. Katanya bursa saham itu adalah perangkat, kata Warren Buffett, untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Jadi kita seorang investor itu harus jadi orang yang sabar. Kalau kita di bursa saham tidak sabar, nanti uang kita bisa belum pindah ke kantongnya uang orang yang sabar. Jadi kalau kita pemain saham yang tidak sabar, hati-hati nanti uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Ya, ini peringatan dari Warren Buffett. Ya. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at a wonderful price. Ya. Ini ilmu paling tinggi yang saya tahu. Ya, ilmu paling tinggi di dunia saham ini yang ini. Ya. Nggak ada ilmu yang lebih tinggi lagi daripada ini. Ya. Ini dapatnya dari Warren Buffett. Kakek-kakek yang sudah berusia 96 tahun punya wisdom. Ya. It is far better to buy a fair company at a wonderful price. Warren Buffett ketika muda, dia belajar dari Benjamin Graham di Columbia University. Ya. Dia diajar sama Benjamin Graham untuk membeli company yang biasa-biasa saja. Asal yang penting harganya diskon. Ya. Kalau satu perusahaan dijual harganya 66% dari nilai buku, wis dituku. Ya. Kalau 2/3 dari nilai buku, tuku ae, murah ini diskon. Ya. Mengajarkan Warren Buffett untuk membeli perusahaan diskon. Company biasa-biasa saja, dia tidak peduli, yang penting diskon. Nilai buku 66% dari nilai buku, udah wis tuku. Tapi ketika dia bertemu dengan partnernya, namanya Charlie Munger, vice chairman dari Berkshire Hathaway, yang sekarang usianya lebih tua dari dia. Kalau Warren Buffett 92, dia umur 98. Jadi wakilnya nggak bisa gantiin dia, karena wakilnya lebih tua 98. Ya. Dia belajar dari wakilnya, ya ini, untuk membeli wonderful company. Bukan fair company, bukan company yang biasa-biasa. Company yang biasa-biasa, cuannya sedikit, nggak mau. Udah nggak mau beli. Yang cuannya sedikit nggak mau. Dia sekarang hanya mau beli wonderful company yang cuannya ake. Bagus, suara Pak David juga kan. Bagus ya? Bagus. Oke. Ada wonderful company lebih baik beli wonderful company di harga yang wajar daripada membeli company yang biasa-biasa harga murah. Ya. Sampai ketemu nanti Pak. Dia udah tinggalin metode dari gurunya Benjamin Graham itu. Dia tinggalin. Dia nggak mau beli company yang biasa-biasa at discount. Dia lebih baik beli wonderful company di harga yang wajar. Ya. Ini ilmu yang sangat tinggi sekali. Ya. Buy a stock the way you would buy a house. Understand and like it such that you. Dia bilang membeli saham itu seperti membeli rumah. Ya, seperti membeli rumah. Apakah kita tinggal di rumah itu nyaman atau tidak? Rumahnya bagus atau tidak? Lingkungannya enak atau tidak? Ya. Banyak preman nggak di lingkungannya? Ya. Kita beli company seperti itu ya. Ini rumahnya Warren Buffett.
Dia beli rumahnya itu 31.500 ya. Tahun 58. Rumah itu sudah ditinggali 64 tahun, belum pindah-pindah. Hebat ya. Dia itu punya uang 100 miliar dolar, dia bisa beli rumah di mana saja dia bisa beli. Dia bisa beli di rumah di mana, tapi dia nggak mau beli. Dia tetap tinggal di rumah yang sederhana itu yang dia beli 64 tahun yang lalu ya. Harganya 31.500 ya. Kalau kita nih, kita beli rumah yang mewah sekali. Biar orang-orang lihat kita, wong sugih yo. Rumahnya api. Warren Buffett enggak, meskipun dia punya uang 100 miliar dolar, dia enggak beli rumah. 5 tahun yang lalu saya pernah datang ke rumah Warren Buffett di Omaha. Ya. Waktu saya datang, di depan rumahnya ada rumah mau dijual. Wah, saya pikir udah, itu Maret 2020, saya pikir abis bicara di Idea Cloud, Maret 2020 langsung saya terbang ke sana, langsung saya bayar rumahnya. Ya. Ternyata abis Idea Cloud COVID datang, ya saya tunda keberangkatan saya. Ya. Kalau enggak, saya udah beli tuh rumah di seberangnya Warren Buffett, persis hadap-hadapan. Ya. Saya tinggal di situ, udah jadi Warren Buffett neighbor, ya Warren Buffett neighbor. Ini perkataan dari Warren Buffett lagi. Opportunities come infrequently. When it rains gold, put out the bucket, not the timber. Ya. Dia bilang, katanya ketika opportunity itu datang itu jarang sekali. Tapi kalau dia datang, ambilin ember yang besar, ya, jangan yang kecil-kecil. Ojo tuku siti-siti, ya, tuku ake, kata Warren Buffett bilang kalau opportunity datang. Seperti tahun 2020, ya 2 tahun yang lalu, ada COVID, semua murah. Beli, habisin, dorong uang kita semuanya, dorong semuanya. Ya. Jangan beli siti-siti, jangan, nanti beli siti-siti, cuannya juga siti. Mesti beli dorong semuanya. Ya, seperti, karena apa? Kesempatan itu datangnya jarang, kata Warren Buffett. Jadi kalau sekali dia datang kesempatan itu, dorong semua. Ya, seperti tahun 2020 saya katakan, belilah saham ketika sedang pandemi. Nanti kalau pandemi usai, harga-harga saham naik, Anda akan ketinggalan. Betul kan? Begitu pandemi masih belum usai aja IHSG sudah 7.000 lebih. Yang berikutnya, know what you are doing. Risk come from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Ada yang bilang nih, semua di dunia ini bilang saham itu high risk high gain. Ya. Tapi sebetulnya kalau orang yang tahu, dia bisa pilih saham-saham yang low risk high gain. Ya. Tapi orang awam yang nggak ngerti, dia bisa beli saham yang high risk high gain. Ya. Jadi sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Jadi kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Saya kalau beli saham itu pasti saya pikirin resikonya dahulu. Ya. Beli yang low risk high gain. Ya. Saya biasanya istilahnya saya membeli Mercy harga bajai. Bukan sebaliknya, orang-orang awam bisa beli bajai harga Mercy. Saya beli Mercy harga bajai. Kenapa? Kalau saya beli Mercy harga bajai, resiko saya rendah sekali dan hampir tidak ada resiko buat saya. Ya,
hampir tidak ada resiko dan resikonya rendah. Jadi saya selalu beli company yang low risk high gain. Don't need to diversify. Ya. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Ya. Sekolah-sekolah bisnis, penasehat-penasehat investasi selalu mengajarkan kita untuk melakukan diversifikasi. Ya, diversifikasi. Kalau kita punya uang, kita belikan properti 20%, saham 20%, emas 20%, macam-macam 20% dibagi-bagi. Ya. Tapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Ya. Kalau kita ketemu Mercy harga bajai, masa sih diversifikasi, ya dorong semua lah, masa kita bagi-bagi, enggak lah. Ya. Makanya Warren Buffett bilang, diversification is protection against ignorance. Ya. Untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu apa-apa, ya diversifikasi. Tapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Ketika dia menemukan Mercy harga bajai, nggak mau dia diversifikasi, dorong semua. Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Yeah. Successful investing takes time. Yeah. Kesabaran dan disiplin. Kesabaran adalah ilmu tingkat tinggi. Ya. Belajarnya setiap hari. Ya. Ujiannya sering mendadak. Ya. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Cuan soro. Jadi mesti sabar ya. Karena kalau saya membeli Mercy harga bajai, kan saya harus tunggu kapan bajai saya kembali jadi Mercy. It takes time, perlu waktu, perlu kesabaran yang tinggi. Jadi nggak tahu tuh targetnya kapan. Ya. Bisa cepat, bisa lambat. Pokoknya saya tahu ini Mercy harga bajai udah saya beli. Naiknya kapan nggak tahu. Yang diperlukan oleh saya adalah kesabaran untuk menunggu. Kesabaran, disiplin ya untuk menunggu. Bisa cepat, bisa lambat, bisa cepat. Doanya sih selalu maunya cepat-cepat aja. Cuan yang cepat ya. Warren Buffett bilang gini, after all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Ketika surut, kita baru tahu siapa yang telanjang. Ya. Kalau semuanya bagus, semuanya terlihat bagus. Kalau situasi lagi bagus, semuanya terlihat bagus, nggak kelihatan yang jelek. Ya. Tapi nanti ketika COVID datang, ya, baru kelihatan yang berenang telanjang itu siapa. Ya. Baru tahu. Kalau semuanya bagus, nggak kelihatan nih yang bagus sama yang jelek nggak kelihatan. Semuanya mirip sama. Tapi nanti kalau krisis datang, COVID-19 datang, waktu banjir sudah surut, baru kelihatan siapa tuh yang gagal bayar. Ya, gagal bayar siapa. Yang berenang telanjang, yang gagal bayar baru kelihatan siapa. Ya. Do not take yearly result too seriously, instead focus on 4 or 5 years average. Ya. Jangan kita fokus kepada laporan kinerja dia 1 tahun. Tapi
5 tahun lihat kinerjanya seperti apa. Ya. Kalau kita lihat 1 tahun aja hanya tahun 2020 aja ketika COVID kita bisa salah. Ya. Kita mesti lihat mundur ke belakang 5 tahun kinerjanya seperti apa. Kalau kita lihat kinerjanya terus, company-nya growing selama 5 tahun, oke 2020 turun. Nanti setelah itu dia akan kelihatan bertumbuh kembali. Ya. Most people get interested in stock when everyone else is. The time to get interested is when no one else you can buy what is popular and do well. Ya. Katanya kebanyakan orang tertarik ketika semua orang tertarik kepada saham itu dia juga tertarik. Tapi sebetulnya ketika orang nggak beli itu yang paling bagus ya. Artinya ketika semua orang beli, kita ikut-ikut beli, ya harganya sudah mahal. Ya. Tapi ketika semua orang nggak beli, kita beli, baru dapat hasil yang baik ya. Ini juga sama, keep all your eggs in one basket. Ya. Kalau semua orang mengajarkan diversifikasi, malah dia bilang keep all your eggs in one basket. Ketika semua orang mengajarkan don't put all eggs in one basket, Warren Buffett terbalik. Ya. Dia mengajarkan kita untuk keep all your eggs in one basket. You will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything that is said to you. Ya. Wah, udah setengah jam, waktu saya sudah habis. Hah? Terusin aja. Ini juga boleh bagus nih. Anda bisa mencapai ada punya target bulan Juni. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 1,5 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari Ruko aja bisa jadi pabrik Pak. Gitu loh. Maksudnya wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak Karena dia bukan kuat di manufacturing-nya, dia kuat sebetulnya di penjualannya. Semangat pagi IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI. Jadi kita Alright, bisa so any other question teman-teman? siapa dari 5 orang lah datanya kan? Bingung jadinya terbalik-balik. Hah? Oh iya. Nah ini aja dah. Wall Street is the only place that people write to in Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Ya. Hanya di bursa saham lo di Wall Street ada orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Ya. Saya tahun 2004 pernah ke Wall Street. Ya udah lama ya, 2004 udah 18 tahun yang lalu saya tinggal di sana 1 bulan. Ya. Habis dari Wall Street, persis di Wall Street bawahnya ada subway. Itu subway-nya menyeramkan loh. Kalau kita naik subway di Singapura, di Hong Kong, wow enak subway-nya. Kita masuk di Wall Street itu di New York, wah menyeramkan. Kenapa? Subway-nya sudah berdiri 100 tahun yang lalu. Ya. Wah, besi-besinya udah pada berkarat gitu ya. Begitu saya masuk, saya takut saya keluar lagi gitu. Ternyata di Wall Street itu ya banyak orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi yang dari orang yang naik subway. Orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin. Itu cuma ada di bursa saham loh. Harusnya kan terbalik,
orang miskin itu yang naik subway harus minta nasihat investasi sama orang yang naik Rolls Royce. Tapi kata Warren Buffett bilang, hanya di bursa saham loh, di Wall Street. Ya mungkin di bursa efek Indonesia juga banyak tuh yang kayak gitu. Ya, bukan hanya di bursa Wall Street aja. Banyak orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin. Bukan terbalik, harusnya yang naik subway minta nasihat investasi dari yang naik Rolls Royce. Wall Street makes its money on activity, you make your money on inactivity. Ya. Katanya Wall Street mendapatkan uang dari aktivitas, ya. Tetapi kamu mendapatkan uang dari inactivity, dari nggak aktif, dari tidur aja dapat uang. Ya. Kalau kita aktif, ya dagang saham, kita juga dapatnya uang kecil, ya uang receh. Kalau kita trading aktif. Yang kaya siapa? Sekuritasnya yang kaya. Keluar masuk, apalagi ada yang transaksi sebulan 15 triliun, yang kaya sekuritasnya. Tapi kalau kita beli wonderful company terus kita tidur, yang kaya kita bukan sekuritasnya. Sekuritasnya setengah mati nggak dapat fee. Kalau kita beli tidur, kita yang kaya, sekuritasnya yang pusing, kata Pak Hermanto, pusing, nggak dapat fee soalnya nggak ada trading. Ya. Itu bukan perkataan saya loh, perkataan dari Warren Buffett ya, saya cuma mengutip aja. If a business does well, the stock eventually follow. Ya. Kalau perusahaan itu berjalan dengan baik, tentu harga sahamnya juga akan mengikuti. Ya. Kecuali saya beli satu saham, ya. Perusahaan itu bagus dan murah, ya. Diledek-ledek orang. Ya. Wah itu value trap katanya, value trap. Padahal itu perusahaan bagus, cuannya gede, murah, saya beli, dikatain value trap. Ya udahlah, saya cuma percaya perkataan Warren Buffett ini aja. If a business does well, the stock eventually follow. Kalau perusahaan itu bagus, harga sahamnya juga akan naik. Bener, saya tunggu-tunggu, naik dia loncat, cuan 100%. Ya. Karena percaya dengan apa yang Warren Buffett katakan. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Katanya kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus kerja loh sampai mati. Ingat ya, kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. Kata Warren Buffett, bukan kata saya. Nah ini salah satu, waktunya sudah lewat. You have to read a Jillian Corporate Annual Report and their financial statement. Rupanya kunci keberhasilan dari Warren Buffett ini adalah ini loh. Tiap hari kerjaannya baca annual report dan laporan keuangan, jadi dia tahu apa yang dia beli. Ini kunci sukses dari Warren Buffett. Ya, nggak ada cara lain. You jangan coba-coba pakai yang lain deh, nggak bisa. Kunci suksesnya adalah ini loh, ya. Warren Buffett baca annual report dan laporan keuangan. Jangan coba-coba baca yang lain. Emang lu bisa menang dari Warren Buffett pakai yang lain? Market forecaster will fill your ears, but will never fill your wallet. Tukang peramal saham itu hanya menyenangkan kupingmu, tapi nggak bisa isi kantongmu. Kata Warren Buffett, bukan kata saya.
You cannot make a good deal with a bad person. Ingat lo, hati-hati. Ya jangan berhubungan dengan orang yang bad guy, bad person. Ya. You cannot make a good deal with a bad person. Peringatan dari Warren Buffett. Nah ini penutupnya ini aja ya. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Waduh. Hebat ya. Kakek-kakek umur 92 tahun bisa cuan 1.720 triliun dari Apple. Beli nggak ngapa-ngapain. Turu ae, turu. Sahamnya munggah. Cuan 1.720 triliun. Cuan soro. Kakek-kakek umur 92 tahun bisa cuan 1.720 triliun. Ya. Semoga Warren Buffett wisdom ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Lo Keng Hong. Baik, kita buka satu sesi pertanyaan, satu pertanyaan terbaik. Silakan. Ini duluan. Ya, silakan. Halo, tes. Ya, selamat pagi Pak Lo dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Wahyu dari Tangerang Selatan. Pagi ini kebetulan saya cari tempat duduk yang dekat mic karena yang bicara ini adalah my heroes, Pak Lo sendiri. Nah, Pak Lo, Boleh lebih dekat ke mic dan buka masker aja nggak apa-apa supaya suaranya lebih terdengar. ya, ini saya ulang ya. Pagi ini saya sengaja datang lebih pagi dekat mic ini karena yang bicara ini adalah my heroes, yaitu Pak Lo Keng Hong. Nah Pak Lo, saya lihat belakangan ini ya di sosmed ini bicara tentang resesi Pak Lo, tentang resesi. Nah pertanyaan saya adalah, sebetulnya bukan pertanyaan, tapi saya mau minta nasihat dari Pak Lo. Bagaimana supaya kita bisa tenang ya, adem ayem kayak Pak Lo gitu ya, bisa adem ayem, tenang ketika menghadapi resesi ataupun krisis secara emosional. Itu caranya gimana Pak Lo? Begitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita tetap bisa tenang menghadapi resesi? Bisa tenang. Satu, jangan berhutang. Kalau kita nggak seperti saya nggak punya hutang, resesi datang tenang aja, tenang aja. Tapi kalau orang yang utangnya banyak, resesi datang, ciloko, beban bunga naik, ya, jualan nggak bisa, ya. Kalau saya nggak punya hutang, jadi ketika resesi datang, krisis yang berat seperti apapun, saya tetap tenang, ya. Memang semua orang mengatakan tahun depan akan resesi, tapi tetap kita percaya hari esok itu misteri, Bisa resesi, bisa juga tidak, ya. Bisa resesi, bisa juga tidak. Yang penting kalau resesi terjadi, saya tetap tenang karena saya nggak punya hutang, ya. Ketika resesi semuanya murah, saya punya uang cash yang banyak. Persiapkan uang cash yang banyak. Banyak barang murah ketika resesi, ya, banyak barang murah. Ingat perkataan wisdom dari Warren Buffett. Be greedy when the others are fearful. Ketika semua orang takut, nanti resesi semua orang takut barang-barang murah, tuku sing ake, tuku. Nanti ekonomi pulih lagi, jadilah Anda orang yang kaya, ya. Jadi ya, kira-kira demikian jawaban saya. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Lo Keng Hong. Terima kasih. Ayo, cuma satu pertanyaannya. Oh, cuma satu. Oke. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak Lo. Terima kasih.
Terima kasih Pak Lo.